Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Oke lah, sebelum kita mulai ya pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan Karsa, doanya. Siap Bu. Karsa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang saya cek dulu ya untuk kehadiran kita, kehadirannya pada pagi hari ini kita ada 10 orang. Oke, hadir semua. Oke, hadir semua. Terima kasih buat kehadirannya ya untuk hari ini. Tidak ada yang absen. Lanjut saja. Saya ingin menampilkan sesuatu untuk kalian perhatikan dulu sebelum kita mulai ya. Bentar. Udah tampil? Udah Bu. Udah Bu. Udah kan? Ya Oke. Bu. Oke, kalau udah tampil. Nah, perhatikan coba. Apa itu yang dilihat? Ada apa? Novel. Ayo, Opi ya. Cover Bu, cover dari novel. Iya. Ya, banyak ya. Buku ada fiksi. Banyak Iya. Saya tunjukkan. Iya, benar buku fiksi. Ada cerpen Bu. Opi, saya mau tanya. Iya Bu Cerpen. Eka. Iya. Oke. Opi, Ibu mau tanya dulu. Udah berapa novel yang Opi baca? Udah banyak Bu, ada Laskar Pelangi, ada Siti Nurbaya. Terus ada juga yang tidak ada di sini Bu. Tapi di judulnya ada di tempat lain. Oke, kalau gitu coba deh sebutkan salah satu aja novel yang udah Opi baca. Itu ceritanya tentang apa ya? Baik Bu, saya pernah baca novel ya Laskar Pelangi. Ya. Nah, Laskar Pelangi itu menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang serba kekurangan dalam segi ekonomi, Bu, tapi mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu, walaupun dengan keterbatasan, Bu. Oke. Iya, benar. Jadi bagian dari novel itu apa yang Opi suka? Kenapa Opi suka baca novel itu? Karena dalam novel Laskar Pelangi banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, Bu, yang bisa diterapkan untuk kami yang sedang sekolah. Iya. Kalau Weni, udah berapa novel yang kamu baca novel? Saya cuma baca novel 3, Ibu. 3. Salah satunya aja deh, sebutkan judulnya apa. Pernah Perahu Kertas, Bu. Karya di Dewi Lestari ini, Bu. Kenapa Weni baca itu? Kenapa Weni mau baca itu? Karena itu tentang anak remaja. Bagaimana cerita anak remaja yang suka berimajinasi, yang satunya bisa mengarang, yang satunya bisa membuat menjadi sebuah karikatur. Mungkin itu yang saya ingat, sudah lama Bu, saya lupa bacanya lagi. Kalau udah baca pasti tahu lah ya isinya tentang apa. Itu tentang bagaimana Kugi sama keenam, kalau nggak salah itu. Bagaimana mereka saling ada kisah percintaannya anak-anak, dan bagaimana si Kuginya merangkai menjadi cerita, keenamnya membuat menjadi sebuah komik. Mungkin itu yang saya ingat, Bu. Udah lama saya baca, Bu. Oke lah, berarti bisa Ibu ambil kesimpulan kalau bahwasanya kalian itu sudah banyak membaca novel, berarti banyak dong ya buku novel yang sudah kalian baca. Pada hari ini saya tanya kalian tentang novel karena pada hari ini kita akan belajar mengenai menikmati novel. Oke, kita akan mempelajari menikmati novel ya. Kalau menikmati novel berarti kita baca novel kan? Oke. Capaian kompetensi kita untuk hari ini, kalian mampu menafsirkan pandangan
terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Nah, jadi ada indikator yang harus kalian kuasai untuk dapat pandangan pengarang terhadap kehidupan yang novel kalian baca nantinya. Indikatornya apa aja? Nah, kalian mampu maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian, selain kalian mampu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, kalian juga mampu menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan di dalam novel. Jadi, inilah indikator yang harus kalian capai, yang harus kalian capai agar kalian dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang kalian baca. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan beberapa kutipan. Ada kutipan novel yang saya ambil dari novel Sang Pemimpi. Ini ada di halaman 61 karya Andrea Hirata. Kelihatan di situ kutipan novelnya? Oke, sebelum kalian menafsirkan pandangan pengarang ya terhadap kehidupan yang terdapat di kutipan novel yang saya tayangkan ini, saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai novel ya. Yang pertama itu ada novel itu apa sih? Apa sih novel itu? Karsa, novel itu apa ya? Karsa dengar suara saya? Novel itu salah satu karya sastra. Novel merupakan karya Ya, kayak berupa sastra ya, fiksi, karya fiksi, Bu. ya, Penny. Novel merupakan karya sastra Ya. prosa fiksi. Iya, novel itu Yang tidak nyata ya, Bu? oke, novel. Iya, kalau fiksi berarti kan dia tidak nyata ya, berdasarkan imajinasi ya. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, kemudian novel itu juga punya ciri-ciri. Cirinya apa? Pertama, memiliki lebih dari satu alur dan banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Temanya lebih kompleks, kemudian latarnya bergerak, dan cerita disertai dengan perubahan nasib tokoh. Jadi ada perubahan nasib pada tokoh. Nah, selanjutnya, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel itu sebenarnya seperti apa? Karena kan tugas kalian tadi kan saya suruh kalian menafsirkan pandangan pengarang ya dalam novel. Nah, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel itu berarti menafsirkan apa saja yang terkandung di dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang. Jadi kalian disuruh menafsirkan apa sih pesan pengarang yang ada di dalam novel. Kemudian apa sih kaitan fakta dengan kehidupan yang ada di dalam novel, dan kalian juga mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Jadi menafsirkan pandangan pengarang itu kalian disuruh mencari tahu tentang apa pesan pengarang, kaitan fakta dengan kehidupan, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel. Sampai di sini paham ya? Ya. Setelah kalian paham apa itu menafsirkan pandangan, selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah kalian dalam menafsirkan pandangan pengarang di dalam novel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yang jelas ya, kalian harus baca novel. Kalau kalian nggak baca novel, bagaimana kalian mau menafsirkan pandangan? Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian menentukan nilai-nilai kehidupan. Baru setelah kalian baca, kalian tentukan nilai-nilai kehidupannya, kalian tafsirkanlah pandangan pengarang terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel itu. Nah, nilai-nilai kehidupan di dalam novel itu berupa apa aja? Nah, pertama itu ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Kalau nilai sosial itu berarti pandangan sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Berarti kaitannya dengan manusia dengan atau masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada nilai agama. Nilai agama itu berarti hubungan individu dengan Tuhan, gitu ya. Kalau nilai moral berarti sudut pandang kepribadian atau orang dalam menyikapi suatu masalah. Ya, berarti sikap ya. Kalau kita bicara tentang nilai moral, berarti itu bicara tentang sikap. Kemudian yang terakhir itu ada nilai budaya.
Nilai budaya itu berarti kita bicara tentang kebiasaan, adat istiadat ke masyarakat setempat. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam novel itu yang harus kalian temukan adalah nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai budayanya. Seperti itu. Lalu setelah kalian tahu apa itu menafsirkan dan langkah-langkah dalam menafsirkan seperti apa, nah saya kasih lagi cuplikan tentang kutipan novel yang tadi saya tampilan di awal. Ini aja, kalian tentukan dulu nilai kehidupan apa yang terdapat di dalam kutipan novel ini, lalu apa pandangan pengarang yang diutarakan di dalam kutipan novel ini. Ya, silakan Karsa. Nilai kehidupan apa yang ditemukan di dalam kutipan novel itu, Karsa? Ya Bu, nilai-nilai toleransi Bu, salah satunya. Kan ada nilai sosial, agama, budaya. Agama Bu, religi ya Bu. Sosialnya, Oke, religinya ditunjukkan. Bu. Budayanya, Bu. Tadi Wei menyebutkan ada nilai agama atau religi. Ditunjukkan dari apa? Nilai agama di dalam kutipan novel itu. Mengaji Bu. Kami heran kalau mengaji sih kalau diantar seorang pendeta. Mengaji kan termasuk religi. Iya, mungkin Itu ya. Oke, hanya nilai itu aja Wei yang temukan situ. sosialnya, toleransinya, sosialnya, bagaimana pendeta tersebut biarkan di beragama kali tetap lah ada hubungannya sama si Jim Brown itu. Mungkin itu Bu. Oke. Iya, itu menurut Wendy ya. Situ walaupun hidup dengan perbedaan, tetapi mereka tidak saling memaksakan kepercayaan satu sama lainnya. Jadi menurut saya di situ terdapat nilai sosial. Pengarang ingin menggambarkan bahwa dalam kehidupan yang berbeda kepercayaan, tetapi tetap keharmonisan terjaga. Gitu Bu. Kita juga bisa menangkap dan menerangkan maksud pengarang menceritakan kehidupannya di dalam novel itu seperti apa, kan begitu. Oke, saya sudah lampirkan LKPD di Google Classroom. Tugas kalian, terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi ya pada pelajaran kita hari ini. Semoga banyak ilmu dan pembelajaran yang dapat kita ambil dan kita jadikan pembelajaran buat menjalani kehidupan kita. Kita kasih aplaus buat diri kita sendiri dan juga saya karena sudah berusaha untuk hadir di depan kalian semua walaupun dengan sinyal yang terputus-putus ya. Boleh ya kasih aplaus buat kita pelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya, Kak, pimpin doanya. Baik teman-teman, agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tugasnya dikerjakan, saya tunggu untuk pengiriman tugas di Classroom. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Eka. Waalaikumsalam, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.